Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya udah kita kenal banget, 7 dosa mematikan. Tapi coba deh lupain dulu semua yang Anda tahu. Karena kita di sini bukan cuma mau bikin daftar, tapi kita akan bedah habis-habisan konsep ini jadi sebuah kerangka buat memahami sifat manusia. Jadi pertanyaannya apa sih sebenarnya 7 dosa mematikan itu? Ya, kita pasti langsung kepikiran nama-nama kayak kesombongan, iri hati, kemarahan. Tapi apa benar cuman itu aja? Jangan-jangan pemahaman kita selama ini baru di permukaan doang. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Dalam teologi Kristen, ini tuh bukan soal daftar perbuatan, jangan begini, jangan begitu. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah cerminan dari kondisi hati kita, akar dari semua tindakan kita. Paham soal ini aja, udah bisa mengubah total cara kita memandang semuanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Intinya gini, ketujuh dosa ini tuh bukan penyakit utamanya, tapi cuma gejalanya. Semua ini adalah manifestasi dari satu akar masalah teologis yang disebut kerusakan total manusia. Terus, kerusakan total manusia itu apaan sih? Gampangnya gini, ini adalah gagasan bahwa sejak dosa asal, setiap aspek dari diri kita, hati, pikiran, kemauan, itu udah terpengaruh. Jadi, ketujuh dosa itu ibarat demamnya lah, bukan virusnya. Memahami fondasi ini penting banget buat analisis kita nanti. Oke, fondasinya udah dapat nih. Terus gimana cara kita mendiagnosis gejala-gejala tadi? Nah, sumber materi kita punya alat bantu yang keren banget yang bisa kita sebut sebagai 4 lensa analisis teologis. Yuk, kita kupas satu-satu. Pertama, deskriptif. Dosa ini kelihatannya kayak gimana sih di kehidupan nyata? Kedua, diagnostik. Kenapa ya ini bisa terjadi? Akarnya apa? Ketiga, prediktif. Kalau dibiarin, ini bakal mengarah kemana? Dan terakhir, preskriptif. Oke, solusinya apa dong? Resepnya gimana? Lengkap banget kan dari observasi sampai ke solusi? Oke, teori cukup. Sekarang waktunya praktek. Kita bakal coba pakai kerangka ini buat bedah 2 dosa yang kontras banget, kesombongan dan iri hati. Biar kita lihat seberapa ampuh alat analisis ini. Kita mulai dari kesombongan. Ini tuh bukan cuma ngerasa lebih hebat dari orang lain ya, jauh lebih dalam dari itu. Akar masalahnya adalah penolakan terhadap kedaulatan Tuhan. Intinya, dosa ini bikin kita jadi pusat dari alam semesta kita sendiri. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita lihat Raja Saul. Kesombongannya, kepercayaan pada dirinya sendiri justru bikin dia nggak taat dan akhirnya kehilangan segalanya. Di sisi lain ada Musa, pemimpin yang hebat tapi dia selalu sadar kalau dia bergantung sama Tuhan. 2 jalan, 2 nasib yang beda banget. Sekarang, kita pindah ke studi kasus kedua, iri hati. Nah, kalau kesombongan tadi fokusnya ke aku, iri hati ini fokusnya ke dia. Ini adalah keinginan buat punya apa yang orang lain punya, dan seringnya dibarengi rasa sebel sama keberuntungan mereka. Nah, yang keren banget dari slide ini adalah gimana kita bisa benar-benar membedah kisah Kain. Secara deskriptif, ya dia membunuh saudaranya. Diagnostiknya, kesadaran dirinya rendah, kerjaannya banding-bandingin diri. Prediksinya, hubungannya hancur total. Dan preskriptifnya atau solusinya, belajar bersyukur dan fokus sama panggilannya sendiri. Kelihatan kan gimana kerangka ini bikin satu kisah jadi analisis yang dalam dan jernih banget? Dan enaknya kerangka kerja ini sangat serbaguna. Sekarang setelah kita dalemin iri hati, yuk kita coba pakai lensa diagnostik dan prediktif ini secara kilat ke beberapa dosa lainnya. Kita lihat pola yang muncul. Contohnya, amarah. Kalau kita lihat dari lensa diagnostik, akarnya seringkali adalah hilangnya kendali, perasaan bahwa emosi kita lebih kuat dari kemauan kita. Ini bukan sekedar marah, tapi kegagalan dalam mengelola dunia batin, yang kalau dibiarin bisa merusak hubungan dan diri sendiri. Lalu ada keserakahan. Diagnostiknya ini kadang bikin kaget. Ini bukan hanya soal cinta uang, akarnya adalah ketidakpercayaan, rasa takut kalau apa yang Tuhan sediakan nggak akan pernah cukup, jadi kita harus menimbunnya sendiri sampai lupa sama kebutuhan orang lain. Dan terakhir, kemalasan. Kalau kita pakai lensa prediktif, ini mengarah kemana? Jawabannya, stagnasi, mandek. Kayak tanaman yang nggak disiram, nggak ada pertumbuhan. Bukan cuma secara spiritual, tapi juga dalam potensi dan hubungan kita di dunia. Sebuah kehidupan yang gagal mekar. Setelah lihat beberapa contoh tadi, coba kita mundur sedikit deh, lihat gambaran besarnya. Meskipun setiap dosa kelihatannya unik, kalau kita perhatikan akar dan solusinya, sebuah pola yang menarik mulai kelihatan. Ternyata, mereka semua saling nyambung.
Nah, ini dia poin paling pentingnya. Waktu kita lihat sisi preskriptif atau solusinya, tema yang muncul tuh itu-itu lagi. Kerendahan hati, rasa syukur, pengendalian diri, tanggung jawab, dan fokus keluar, melayani orang lain. Ini nunjukin kalau obat untuk berbagai penyakit spiritual ini ternyata bahan-bahan intinya sama. Kayak ada satu resep universal untuk kesehatan jiwa. Ini membawa kita ke bagian terakhir yang paling penting. Terus, buat apa kita ngomongin ini semua? Jawabannya, kerangka kerja ini bukan cuma teori. Ini adalah alat untuk pertumbuhan pribadi kita. Dan kutipan dari sumber kita ini ngerangkum tujuan akhirnya dengan pas banget. Memahami semua ini bukan untuk jadi teolog, tapi untuk menumbuhkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab pribadi. Inilah inti dari perjalanan refleksi ini. Jadi, pesan utamanya adalah ini. Jangan gunakan kerangka ini sebagai palu untuk menghakimi diri sendiri. Anggaplah ini sebagai cermin, sebuah alat untuk kesadaran diri yang jujur, yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Dari ketujuh cermin ini, kesombongan, iri hati, amarah, dan yang lainnya, mana sih yang paling sulit untuk Anda tatap dengan jujur? Sebuah pemikiran untuk direnungkan.